Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, para pimpinan manajemen Akademi Politeknik Pariwisata Medan, yang kami sayangi para instruktur, PSDP, dan yang kami banggakan para mahasiswa baru Politeknik Pariwisata Medan tahun akademik 2021-2022. Sebagaimana kita ketahui, adik-adik semuanya telah menjadi mahasiswa baru untuk di Politeknik Pariwisata Medan di tahun akademik tahun ini. Tentu sebuah kebanggaan bagi adik-adik semua bisa bergabung dengan Politeknik Pariwisata Medan dengan perjuangan yang serius dan berhati-hati dan sebagainya. Anda telah menyisihkan beberapa kompetitor Anda untuk bisa masuk ke Politeknik Pariwisata Medan. Baik adik-adik para peserta PSDP sekalian, kali ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Ngatamin SPD MSI, jabatan di manajemen adalah sebagai Kepala Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan umum. Jabatan ini adalah jabatan struktural tertinggi di Politeknik Pariwisata Medan, sedangkan jabatan fungsional adalah tertingginya adalah direktur. Adik-adik sekalian dan para instruktur yang kami muliakan, dalam kali ini saya akan memaparkan bagaimana informasi umum tentang Politeknik Pariwisata Medan. Awalnya Politeknik Pariwisata Medan adalah didirikan pada tahun 1991 dengan nama Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata Medan. Balai ini didirikan pada tanggal 29 Oktober 1991 dan tanggal ini sekaligus dijadikan sebagai tanggal disnatalis Politeknik Pariwisata Medan. Ya. Pada masa itu kita mendapat SK dari Menparpostel dengan nomor KM 241 OT 001 PPT 91 dan membuka program pelatihan perhotelan. Dengan direktur yang pertama pada masa itu adalah Dr. Andes Sumekto Jayanegara MM. Dan beliau sudah meninggalkan kita bersama. Sebagai terima kasih kepada beliau, saat ini nama Dr. Andes Sumekto Jayanegara diabadikan di satu gedung, yaitu gedung olahraga atau gedung DOM. Ya. Selanjutnya tahun 97 sampai dengan 2017, nama Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata Medan itu berubah menjadi Akademi Pariwisata Medan. Tentu tingkatan balai ke akademi merupakan peluang yang lebih terbuka bagi masyarakat yang ada di Sumbagut, Sumatera bagian utara, di mana akademi ini menerima pendidikan dan menyelenggarakan pendidikan diploma 1, diploma 2, dan diploma 3. Beberapa pimpinan yang pernah menjabat pada masa itu, selain Bapak Dr. Andes Sumekto Jayanegara, kemudian selanjutnya dengan Bapak Amir Tanu Amijaya, Pintu Taufik Sumbolon, dan sebagainya. Kemudian yang masih tercatat dalam paparan ini adalah Bapak Faisal, kemudian PLT-nya Pak Armansyah, kemudian selanjutnya Direktur Definitif Alexander Rehan, dan pada saat ini, pada saat itu menjelang 2018 dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Anwari Masatib, dan sekaligus beliau membawa kita menjadi Politeknik Pariwisata Medan. Politeknik Pariwisata Medan ini sendiri muncul atau disahkan oleh Kemendikbud pada Republik Indonesia dengan nomor 726 KPT garing 1 garing 2017 tentang izin pembukaan program studi dalam rangka pendidikan Politeknik Pariwisata Medan di Kota Medan. Nah, sekaligus yang menjadi direktur pertama untuk Politeknik Pariwisata Medan adalah Bapak Dr. Anwari Masatib SOS MM Par.
Selanjutnya saya kira kita bisa lihat di struktur organisasi, kelihatan di situ bahwasanya direktur membawai atau satu kota dengan dibantu oleh beberapa wakil direktur 1, wakil direktur 2, dan wakil direktur 3. Saat ini yang menjadi wakil direktur 1 adalah Ibu Dr. Femi Indrayani Delmunte, sedangkan wakil direktur 2 dijabat oleh Bapak Iwan Riyadi SOS MSI, dan wakil 3 adalah Bapak Jumri Sultoni SOS MSI. Sebagai monitoring atau pejabat setara yang bersama direktur adalah Senat yang terdiri dari beberapa anggota Senat dan Dewan Penyantun ya. Dan penyantun ini adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka yang diwakili oleh masyarakat ya. Pada saat ini juga di bawah direktur ada Satuan Penjaminan Mutu, kemudian ada Satuan Pengawas Internal atau SPI, kemudian pasca kelembagaan Politeknik Barista Medan ini sendiri mempunyai program Diploma 3 dan Diploma 4, kemudian pasca sarjana. Ya, untuk struktur organisasi bagian akademik yang tadi sebagai kabaknya saya, kemudian dibantu oleh Subbak Akademik dan Kemahasiswaan serta bagian umum. Selain itu juga terdapat jurusan yang saya tadi sebutkan yang membawa beberapa program studi dan laboratorium. Di samping itu juga ada struktur di dalamnya Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau PPM. Ya. Selain itu, untuk kelengkapan organisasi di kelembagaan Politeknik Barista Medan juga tersedia unit-unit yang membantu penyelenggaraan yang melengkapi penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Barista Medan. Antara lain ada unit perpustakaan, unit teknologi dan informasi dan komunikasi, unit hotel praktek, unit bahasa, unit inkubator, unit kajian geoturism dan kuliner, kemudian poliklinik dan konseling. Selain itu ada jabatan fungsional dosen yang terdiri dari beberapa dosen yang ada di Politeknik Barista Medan. Dalam rangka operasional kegiatan perusahaan lembagaan, Politeknik Barista itu sendiri mempunyai 3 jurusan saat ini. 2 jurusan sebenarnya. Yang pertama adalah jurusan hospitality, antaranya memiliki program studi divisi kamar, tata hidang, dan tata boga, patisserie. Yang masing-masing adalah program Diploma 3 dan satu program Diploma 4 yaitu administrasi perhotelan atau disingkat dengan PPH. Di samping jurusan hospitality, kita juga memiliki jurusan kepariwisataan di mana ada program perencanaan dan pemasaran pariwisata dan usaha perjalanan, ini jenjangnya D3, sedangkan jurusan atau prodi destinasi pariwisata adalah program Diploma 4. Di sisi lain kita juga menyelenggarakan program pasca sarjana dengan satu program studi yaitu Magister Terapan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Secara administrasi juga kita memiliki data antara lain ya sampai dengan tahun 2019-2021 jumlah alumni kita mahasiswa aktif adalah sebanyak 1.373 orang, kemudian alumni kita sudah mencapai 5.295 orang, sedangkan jumlah mahasiswa jumlah wisudawan di tahun 2019 363 orang, PNS-nya ada 84 orang, CPNS ada 3 orang, dan dosen tersertifikasi sebanyak 35 orang. Di antaranya sudah tersertifikasi 35 orang dan jumlah dosen yang ada adalah 43 orang. Tenaga pendidikan ada 122 orang dan karyawan non-PNS ada sebanyak 84 orang. Politeknik Barista Medan juga memiliki akreditasi institusi, kemudian juga terstandar ISO dan tersertifikasi TEQUAL UNWTO tahun 2016 sampai dengan 2019.
Beberapa sistem informasi yang kita gunakan untuk penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Pariwisata Medan ada Siakat, kemudian website, SMS Gateway, e-government, WiFi, kemudian email untuk para manajemen, kemudian kita juga mempunyai aplikasi Abacus dan Jira, kemudian hotspot dengan WiFi, dan satu lagi adalah Genpi Politeknik Pariwisata Medan. Dan masih banyak lagi beberapa aplikasi yang sudah tersedia yang tentunya dalam rangka kemajuan atau penyebaran informasi dari Politeknik Pariwisata Medan. Lahan kampus kita pada saat ini luas keseluruhan adalah 21,87 hektar, ya, dengan lokasi terletak di Jalan Rumah Sakit Haji nomor 12, Provinsi Sumatera Utara. Beberapa akreditasi dari prodi yang ada di tempat kita atau di Politeknik Pariwisata Medan. Untuk program studi manajemen usaha perjalanan dengan akreditasi B, dan itu terhitung akreditasi 2017, kemudian pada 2021 akreditasi ini masih berlaku karena berlaku 5 tahun. Kemudian untuk manajemen industri kamar, akreditasinya adalah A, dan ini masih berlaku, diperoleh pada tahun 2016, masih berlaku. Kemudian manajemen tata boga, akreditasinya juga A. Kemudian mohon maaf, ini masih data sebelumnya. Kemudian manajemen tata hidangan juga sebenarnya sudah A, kemudian manajemen patisserie juga sudah A, dan MP manajemen perjalanan pariwisata juga A, yang masih B hanya program pengelolaan perhotelan atau ADH. Selanjutnya kita dalam pelaksanaan pendidikan di Politeknik Pariwisata Medan juga memiliki beberapa sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pendidikan, antara lain tentu ruang perkantoran, perpustakaan, lab komputer, laboratorium praktek sesuai dengan prodi masing-masing, kemudian ruang kelas pembelajaran teori, lapangan upacara. Untuk gedung kelas teori kita memiliki 3 unit, ya, di gedung kelas C, gedung kelas G, dan gedung kelas H, yaitu gedung Susilo Sudarman, Adam Malik, dan gedung Raja Dinal Siregar, serta kita juga baru membangun gedung berlantai 7, gedung baru untuk gedung kuliah bersama yang ada di sebelah Hotel Praktek. Sementara itu untuk akreditasi yang tadi disebutkan, saya kira sudah dari WAN-PT untuk prodi MTB, MTH, MPI, MP3, dan MUP berakreditasi B, dan program studi MDK berakreditasi A. Sedangkan untuk akreditasi kelembagaan sedang dalam proses reakreditasi. Di samping itu juga kita memiliki akreditasi ISO dan TEQUAL yang berlaku sampai dengan September 2021. Pada saat ini jumlah mahasiswa kita yang sudah memiliki sertifikasi, kemudian sebaran alumni, serta yang sedang menyelenggarakan praktek kerja nyata atau prakerin, ya, perlu kami informasikan bahwa setiap mahasiswa Politeknik Pariwisata Medan sebelum mereka tamat, selama masa pendidikan juga disertifikasi oleh LSP Politeknik Pariwisata Medan, dan sertifikasi ini dilakukan pada bidang pendidikan mahasiswa dengan tujuan untuk mendapatkan sertifikat yang dapat digunakan untuk mendukung saat melamar kerja atau saat melakukan praktek kerja nyata. Ya, di samping itu juga sertifikasi ini merupakan sertifikat pendamping dari jasa yang mereka terima. Selanjutnya dalam pelaksanaan pendidikan mereka juga mengikuti program praktek kerja nyata atau prakerin, ya, di industri perhotelan. Sebenarnya sebelum masa pandemi COVID,
mahasiswa kita yang melaksanakan praktek kerja nyata atau PKN ini menyebar ke seluruh Indonesia, khususnya di bagian barat, dari mulai Aceh sampai ke Nusa Tenggara. Namun pada tahun-tahun 2021 ini kebijakan kita membatasi praktek kerja nyata mahasiswa hanya di lingkungan Sumatera Utara saja atau di beberapa tempat yang terdekat dengan domisili mahasiswa. Misalnya ada mahasiswa yang tinggal dari Bogor, maka mereka bisa praktek di sana. Kemudian yang tinggal di Lampung, yang berasal dari Lampung, boleh mencari tempat praktek di dekat domisili mereka. Sedangkan untuk alumni kita, Politeknik Medan tersebar di dalam dan luar negeri. Ya tentu mereka bekerja di beberapa sektor industri, khususnya perhotelan, travel, restoran, I.O., dan juga berwirausaha sebagai supervisor, sebagai manajer, dan owner. Untuk tahun akademik 2020-2021, ya saya kira untuk 2001-2002 juga sudah diumumkan uang kuliah kita untuk diploma 3 dan diploma 4 itu sebesar 1.700.000 rupiah ya untuk mahasiswa baru. Sedangkan untuk mahasiswa lama mereka tidak lagi membayar biaya PSDP ya, berarti dikurangi 500 hanya 1.200.000. Ya, itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan informasi umum yang ada di Politeknik Parus Medan. Bagi mahasiswa baru, tentu Anda perlu mengetahui data-data ini. Data-data lebih lanjut sebenarnya Anda bisa juga lihat di website kami yang ada di laman Poltek Par Medan. Terima kasih, selamat atas kehadiran Anda, atas kelulusan Anda di Politeknik Pariwisata Medan sebagai mahasiswa baru, dan semoga Anda sukses meraih cita-cita Anda melalui Politeknik Pariwisata Medan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.